Tetapi di tengah-tengah pohon, Amri mendengarkan jeritan suara kuntilanak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewa Ruci. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Astana Wayang. Kisah ini diambil dari kisah nyata dari seseorang anak-anak yang terjebak di alam gaib. Awalnya mereka asik bermain bersama teman-temannya. Anak-anak ini berjumlah 3 orang. Yang pertama bernama Chandra, yang kedua bernama Amri, dan yang ketiga bernama Rian. Sebelum mereka terjebak di alam gaib, mereka terlebih dahulu mendengarkan sesosok makhluk yang amat mengerikan. Baiklah saudara-saudara, sebelum kita memasuki alur ceritanya, alangkah baiknya untuk sahabat-sahabat misteri dimanapun kalian berada, untuk tidak lupa like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membawakan kisah-kisah nyata di seluruh Nusantara. Langsung saja kita memasuki alur ceritanya. Cerita ini berawal dari 3 anak yang sedang bermain. Mereka itu sangat akrab sekali. Dan dia bernama Chandra, Amir, dan Rian. Ketika mereka sedang asik bermain, tiba-tiba Chandra memiliki ide yang ide itu tidak pernah dilakukan oleh mereka. Mereka sepakat akan bermain di waktu malam Jumat Kliwon. Seperti pedesaan di mana mereka tinggal, seusia mereka dilarang bermain di waktu malam Jumat Kliwon. Tetapi itu tidak berlaku bagi Chandra. Chandra dan teman-temannya malah ingin melakukan sesuatu yang berbeda di malam Jumat Kliwon. Singkatnya, mereka pun semua setuju. Dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Rian dan Chandra akhirnya sudah datang ke tempat di mana dia biasa nongkrong. Sedangkan Amri tidak diperbolehkan oleh orang tuanya untuk keluar malam-malam. Tetapi Amri tidak kehabisan akal. Ketika kedua orang tuanya sedang ngobrol di depan rumah, Amri pun langsung buru-buru menyelonong lewat pintu belakang. Dan akhirnya Amri pun sampai di tempat di mana Chandra dan Rian berada. Chandra pun berkata, "Rian, lama banget sih kamu." Amri pun mengatakan, "Iya, soalnya aku tidak diperbolehkan keluar oleh orang tuaku." Dan Rian pun berkata, Udah, gak usah berdebat. Ayo, lebih baik kita cari singkong dulu. Kayaknya enak kalau malam-malam bakar singkong." Ide Rian pun disetujui oleh Chandra dan Amri. Akhirnya mereka berdua mencari singkong. Kebetulan singkong di kampung mereka itu tidak sulit untuk ditemukan. Mereka bertiga pun tak lama menemukan satu pohon singkong. Dan kebetulan si Amri tertinggal beberapa langkah dari mereka. Amri pun memanggil-manggil mereka, tetapi mereka sama sekali tidak dengar. Padahal jarak mereka itu terpaut hanya 5 langkah. Disinilah Amri sudah merasakan sesuatu yang aneh. Chandra dan Rizal pun akhirnya menemukan singkong. Sepertinya singkong itu pas bila dimakan oleh mereka. Amri pun tak lama mendekati mereka. Tapi sebelum Amri mendekati mereka, Amri mendengarkan suara jeritan tangis perempuan yang begitu menyeramkan. Suara itu sepertinya minta tolong.
Amri pun menceritakan kejadian ini kepada Chandra dan Rian. Chandra dan Rian pun tidak menggubris apa yang sudah diceritakan oleh Amri. Selepas mereka sudah mendapatkan singkong, mereka pun, Chandra mengatakan kepada Amri dan Rian, ini kalau cuma singkong gak enak, kayaknya harus ngambil kelapa nih, nanti kalau haus gimana? Pada waktu mereka itu nongkrong, jam menunjukkan masih pukul 8 malam. Dan Rian pun setuju akan ide dari Chandra. Kebetulan yang bisa naik pohon kelapa itu hanya Amri. Makanya Amri disuruh mereka berdua untuk mengambil buah kelapa. Kebetulan pohon kelapanya pun tidak begitu tinggi, hanya seukuran genteng rumah. Amri pun langsung naik. Tetapi di tengah-tengah pohon, Amri mendengarkan jeritan suara kuntilanak. Tidak hanya Amri ternyata yang mendengarkan. Chandra dan Rian pun mendengarkan. Akhirnya Amri mengatakan kepada Chandra, "Chandra, suara apa itu?" Tetapi Chandra mengatakan kepada Rian, "Udah, naik aja, gak apa-apa kok. Aku jamin gak ada apa-apa. Aku tunggu kok di bawah." Karena desakan dari Chandra, Amri pun terus naik. Nah, pas sampai di ujung pohon kelapa, Amri pun menjatuhkan kelapa satu persatu. Dan selesai Amri mengambil 3 buah kelapa, tak lama berselang, riuh angin pun datang. Dan Rian panik karena Amri masih di atas. Berbarengan dengan angin yang kencang itu, Amri pun tertiup oleh angin. Tetapi Chandra dan Rian tidak melihat di mana Amri jatuh. Seketika Amri hilang setelah ditiup oleh angin. Mereka berdua pun panik karena hari sudah menunjukkan jam 10 malam. Dan mereka pun memutuskan untuk mengabarkan kepada orang tua Amri. Setelah mereka sampai di rumahnya Amri dan bertemu dengan kedua orang tuanya pun kaget. Ternyata Amri sudah dicari oleh orang tuanya dari tadi. Karena mendengar cerita dari temannya Amri, akhirnya kedua orang tuanya Amri memutuskan untuk meminta tolong kepada warga. Dan tak lama warga pun semua berkumpul. Tujuannya hanya mencari di mana Amri. Sudah dicari di mana-mana, tetap saja Amri tidak ketemu. Bahkan beberapa warga banyak yang mengasumsikan bahwasanya Amri dibawa oleh Wewe Gombel. Dan salah satu warganya lagi pun mengatakan Amri dibawa oleh pocong. Ibu Amri pun semakin bingung mendengar ucapan-ucapan dari warga. Akhirnya ada salah satu warga mengatakan kepada Ibu Amri agar orang tua Amri segera menemui Pak Yai di rumahnya. Dan kedua orang tua Amri pun datang ke rumah Kiai itu. Setelah menceritakan kejadian Amri hilang, akhirnya Kiai itu pun berkata bahwasanya Amri akan ditemukan nanti pada jam 4 pagi. Mendengar dari ucapannya Kiai, kedua orang tua Amri pun tetap mencari bersama dengan warga-warganya. Lama mereka mencari, dari jam 11 malam
Hingga sampai jam 3:30, orang tua Amri pun semakin panik karena tanda-tanda Amri ditemukan itu belum ada. Dan kebetulan jam 3:30 pagi ada salah satu warga yang menyenteri belakang rumah Amri. Ketika senter itu dinyalakan sebelah kanan, senter itu masih terang. Tetapi ketika senter itu digeser ke sebelah kiri, tiba-tiba senter itu pun mati. Orang itu pun terus mencoba beberapa kali, dan akhirnya orang itu mengabarkan sesuatu keganjilan itu kepada orang tua Amri. Tak lama dari kesaksian warga itu, warga pun berbondong-bondong menuju ke belakang rumah Amri. Dan setelah mereka menyalakan senter, ternyata memang benar. Jika senter itu diarahkan ke sebelah kanan, maka senter itu akan nyala. Tetapi jika senter itu diarahkan ke sebelah kiri, maka senter itu akan mati. Setelah tak lama warga melihat keanehan itu, tiba-tiba kakak Amri pun teriak dengan kencang karena melihat Amri sedang di bawah kolong tempat tidurnya. Karena teriakan itu, ibu Amri pun langsung menghampiri kamar di mana Amri tidur. Mereka berdua pun kaget karena melihat seluruh badan Amri semuanya biru dan banyak luka-luka di kakinya. Keadaan Amri ditemukan itu dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan setelah azan subuh berkumandang, Amri pun tiba-tiba siuman. Dan dia langsung memeluk kedua orang tuanya, seraya seperti seseorang yang sangat ketakutan. Akhirnya kedua orang tua Amri pun menenangkan Amri. Setelah Amri tenang, lalu Amri menceritakan apa yang barusan dialaminya. Amri berkata, "Ya, pada pas Amri terpental oleh angin, tiba-tiba Amri ditangkap oleh sesosok lelaki parubaya. Dan lelaki itu mengajak Amri untuk melihat wayang. Tetapi sebelum Amri melihat wayang, Amri didandani layaknya seseorang pada zaman dahulu. Ketika Amri di dalam goib, yaitu melihat wayang, Amri pun ingin bergegas pulang. Tetapi Amri seperti tidak boleh diizinkan untuk pulang. Amri pun terus berontak karena Amri sangat ketakutan sekali dan ingin pulang. Dan alhasil, cengkraman sang kakek itu pun terlepas dari badan Amri. Dan Amri pun lari sekencang-kencangnya. Setelah Amri sampai di dalam rumahnya, Amri pun tidur di kolong tempat tidurnya. Ternyata tubuh Amri yang tadi lebam-lebam dan luka-luka di kakinya, Amri menabrak warga yang sedang mencari Amri. Tetapi warga tidak melihat Amri. Begitu juga dengan Amri. Dan kakinya terluka akibat Amri terkena oleh pohon dan kayu-kayu. Ternyata jarak alam gaib dengan dunia nyata itu tidak jauh beda. Hanya berjarak berapa lapis saja. Itulah kisah yang saya bawakan hari ini. Semoga kalian semua bisa mendapatkan hikmah dari cerita yang saya bawakan. Saya Dewa Ruci, pamit undur diri.